Selamat siang saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat di tengah pandemi COVID-19. Serangkaian berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Nur Isra Oktavianti, inilah Breaking News Siang. Berita kali ini terkait dengan informasi keuangan PT Bank BRI Syariah tahun buku 2018. Adapun rangkaian berita pada siang hari ini diantaranya, yang pertama, profil singkat dari Bank BRI Syariah, yang kedua, penghimpunan dana dari Bank BRI Syariah, yang ketiga, pembiayaan yang disalurkan oleh Bank BRI Syariah, yang keempat, terkait pendapatan Bank BRI Syariah, dan yang kelima, yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Dan yang terakhir, yaitu terkait kinerja keuangan serta kesehatan dari Bank BRI Syariah. Berita yang pertama yaitu terkait dengan profil singkat dari Bank BRI Syariah dengan nama perusahaan PT Bank BRI Syariah Tbk dengan bidang usaha yaitu bank umum berdasarkan prinsip syariah Islam. Adapun jaringan layanannya yaitu berupa kantor cabang berjumlah 54 kantor dan kantor cabang pembantu berjumlah 207 kantor serta kantor kas berjumlah 11 kantor. Adapun jumlah karyawan dari PT Bank BRI Syariah yaitu sebesar 5.950 orang. Selanjutnya yaitu terkait dengan sejarah singkat dari Bank BRI Syariah. PT Bank BRI Syariah Tbk tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat keputusan pada tanggal 16 Oktober 2008. Selanjutnya, BRI Syariah resmi beroperasi pada tanggal 17 November 2008 dengan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah Islam. Adapun visi dari PT Bank BRI Syariah yaitu menjadikan bank retail modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan mudah untuk kehidupan lebih bermakna. Adapun visi yang dibawa oleh PT Bank BRI Syariah yaitu yang pertama, memahami keragaman individu dan mengakomodasi ragam kebutuhan finansial nasabah. Yang kedua, menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan yang ketiga, yaitu menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana, kapanpun dan dimanapun. Yang keempat, yaitu memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran. Selanjutnya, berita yang kedua yaitu terkait dengan penghimpunan dana Bank BRI Syariah. Berdasarkan informasi pada laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan, maka dapat disimpulkan bahwasanya produk simpanan dari Bank BRI Syariah pada tahun buku 2018 memiliki 3 jenis produk, yaitu yang pertama ada tabungan faedah BRI Syariah IB yang merupakan produk tabungan dengan akad wahidiyah dengan beragam faedah yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi keuangan. Tabungan faedah BRI Syariah IB ini memiliki beberapa segmen, yaitu ada tabungan segmen reguler, payroll, siswa, bisnis non-individu, haji, impian, tabunganku, dan tabungan faedah bagi simpanan pelajar. Selanjutnya yaitu terkait dengan giro. Giro faedah BRI Syariah merupakan produk pendanaan dengan giro yang memiliki 2 segmen, yaitu giro faedah segmen reguler dan giro faedah segmen pemerintah. Yang ketiga yaitu deposito, yang merupakan jenis produk simpanan terkait dengan investasi dengan deposito yang memiliki 2 segmen, yaitu deposito faedah dan simpanan faedah. Berikut merupakan jumlah nilai penghimpunan dana Bank BRI Syariah berdasarkan informasi yang tertera pada catatan atas laporan keuangan dan laporan posisi keuangan dari Bank BRI Syariah. Pada tahun 2018, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun mencapai 28,86 triliun rupiah. Nah, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 9,69% dari tahun 2017 yang mencapai 26,31 triliun rupiah. Jumlah tersebut dapat dilihat pada bagian di samping dengan rincian. Deposito pada tahun 2017 mencapai 18,38 triliun dan pada tahun 2018 mencapai 19,03 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 3,51%.
dan Giro pada tahun 2017 mencapai 1,91 triliun dan pada tahun 2018 mencapai 2,57 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 34,76%. Nah, untuk tabungan sendiri pada tahun 2017 mencapai 6,02 triliun dan pada tahun 2018 mencapai 7,3 triliun. Jumlah tersebut juga mengalami peningkatan sebesar 20,61%. Adapun perbedaan dari Bank BRI konvensional dengan Bank BRI Syariah dalam hal penghimpunan dananya, yaitu pada Bank BRI konvensional dalam operasionalnya memberikan pelayanan dan produk bank yang dihadirkan dengan menetapkan suku bunga yang berdasarkan pada suku bunga yang ada pada Bank Indonesia. Nah, dalam BRI konvensional, semua transaksi pembukuan rekening baik tabungan, giro, maupun deposito memberlakukan bunga deposito yang berdasarkan perjanjian titipan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang ada di Bank BRI Syariah. Berita yang ketiga yaitu terkait dengan pembiayaan yang disalurkan oleh PT Bank BRI Syariah. Nah, adapun produk pembiayaan yang dimiliki oleh PT Bank BRI Syariah yaitu memiliki 4 segmen. Nah, yang pertama yaitu ada segmen komersial Bank BRI Syariah, yang mana segmen ini melayani korporasi besar dan institusi seperti badan usaha milik negara atau BUMN dan non-BUMN yang memberikan trickle down bisnis bagi segmen retail. Nah, yang kedua yaitu ada segmen retail, yang mana berfokus melayani pembiayaan produktif kepada UKM dengan sasaran utama pelaku usaha kecil menengah yang memiliki potensi untuk berkembang dan memiliki kredibilitas yang baik. Nah, yang ketiga yaitu ada segmen konsumer, yang mana segmen ini berfokus untuk memenuhi kebutuhan nasabah melalui penawaran produk kepemilikan rumah dan kepemilikan multifaedah. Nah, yang keempat yaitu ada segmen mikro. Nah, segmen mikro ini berfokus pada pelayani nasabah individual dan pengusaha mikro, termasuk di dalamnya adalah penyaluran pembiayaan bersubsidi untuk mendukung program pemerintah dalam memberdayakan usaha masyarakat. Nah, adapun jumlah nilai penghimpunan dana dari pembiayaan dari PT Bank BRI Syariah berdasarkan informasi yang tertera pada catatan atas laporan keuangan serta laporan posisi keuangan di tahun 2018. Hingga akhir tahun 2018, BRI Syariah ini tercatat telah menyalurkan pembiayaan sebesar 21,86 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 14,96% dari tahun 2017. Nah, penyaluran dana tersebut dapat dilihat pada bagian di samping. Nah, pada bagian di samping yaitu tertera piutang mudharabah pada tahun 2017 mencapai 10,88 triliun dan hal tersebut mengalami peningkatan di tahun 2018 senilai 11,56 triliun. Nah, selanjutnya yaitu ada piutang istiqsah. Nah, piutang istiqsah ini pada tahun 2017 sebesar 4,42 triliun dan mengalami penurunan di tahun 2018 senilai 3,535 triliun. Nah, selanjutnya yaitu ada pinjaman hard. Pinjaman hard di tahun 2017 senilai 538,24 miliar dan jumlah tersebut mengalami penurunan di tahun 2018 yaitu senilai 367 miliar. Nah, adapun pinjaman mudharabah pada tahun 2017 mencapai 858 miliar dan hal tersebut mengalami penurunan di tahun 2018 senilai 484,85 miliar. Nah, adapun pinjaman musyarakah di tahun 2017 mencapai 5,58 triliun dan jumlah tersebut mengalami peningkatan di tahun 2018 senilai 7,75 triliun. Nah, adapun perbedaan dari Bank BRI konvensional serta Bank BRI Syariah terkait dengan pembiayaan yang disalurkan, yaitu nasabah yang menabung pada Bank BRI konvensional tidak sadar bahwasanya uang yang ditabungnya itu digunakan untuk pinjaman berbagai bisnis, tanpa memandang halal atau haramnya transaksi tersebut. Nah, berdasarkan laporan posisi keuangan pada Bank BRI konvensional di tahun 2018 juga, piutang yang tertera hanya piutang sewa pembiayaan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Nah, berbeda dengan yang ada pada Bank BRI Syariah. Berita yang keempat yaitu terkait dengan pendapatan dari Bank BRI Syariah.
Jumlah pendapatan Bank BRI Syariah berdasarkan informasi pada laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan pada tahun 2018, jumlah pendapatan tersebut yang berhasil dihimpun senilai 1,98 triliun rupiah. Nah, jumlah tersebut itu mengalami peningkatan sebesar 11,62% dari tahun 2017 yang hanya mencapai 1,78 triliun rupiah. Nah, jumlah tersebut itu dapat dilihat pada bagian di samping dengan rincian pendapatan jual beli pada tahun 2017 senilai 1,51 triliun dan mengalami penurunan di tahun 2018 sekisar 1,48 triliun atau penurunan tersebut berkisar 1,77%. Nah, yang kedua yaitu ada pendapatan bagi hasil. Di pendapatan bagi hasil ini di tahun 2017 sebesar 670,21 miliar dan mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 724,57 miliar ataupun peningkatan sebesar 8,11%. Nah, selanjutnya ada pendapatan usaha lainnya. Untuk pendapatan usaha lainnya di tahun 2017 sebesar 544,76 miliar. Nah, di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 720,27 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 32,22%. Nah, untuk pendapatan ijariah neto di tahun 2017 sebesar 93,33 miliar dan mengalami peningkatan di tahun 2018 yaitu mencapai 193,88 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 107,73%. Nah, selanjutnya yaitu dari total pendapatan pengelolaan dana di tahun 2017 mencapai 2,81 triliun dan di tahun 2018 mencapai 3,12 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 10,79 triliun. Nah, selanjutnya ada hak pihak ketiga atas bagi hasil. Nah, hak pihak ketiga atas bagi hasil ini di tahun 2017 senilai 1,19 triliun dan di tahun 2018 senilai 1,32 triliun. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 10,32%. Selanjutnya ada hak bagi hasil milik bank. Nah, hak bagi hasil milik bank ini di tahun 2017 sebesar 1,62 triliun dan di tahun 2018 sebesar 1,80 triliun yang mana mengalami peningkatan sebesar 11,13%. Nah, selanjutnya ada pendapatan usaha lainnya yang mana di pendapatan usaha lainnya di tahun 2017 berkisar 149,03 miliar dan di tahun 2018 berkisar 174,18 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 16,90%. Nah, untuk total dari pendapatannya sendiri dari PT Bank BRI Syariah di tahun 2017 yaitu mencapai 1,78 triliun dan di tahun 2018 itu mencapai 1,98 triliun. Nah, hal tersebut mengalami peningkatan sebesar 11,62% dari tahun 2017. Baik pemirsa, berita yang selanjutnya yaitu terkait dengan laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Nah, laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah. Nah, terkait dengan sumber dana zakat, laporan sumber dan penyaluran dana zakat ini merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dalam waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Nah, pada tabel di samping yaitu merupakan dana zakat pada tahun 2017 dan tahun 2018. Nah, ini merupakan satuannya berupa jutaan rupiah. Jadi di internal bank pada tahun 2017 itu mencapai 8.559 dan meningkat di tahun 18 yaitu sebesar 7.030. Nah, untuk eksternal bank sendiri di tahun 2017 yaitu sebesar 240 dan di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 162. Oleh karena itu, total di tahun 2017 yaitu mencapai 8.799 juta rupiah dan meningkat di tahun 18 senilai 7.192 juta rupiah.
terkait dengan sumber dan penggunaan dana kebijakan, menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebijakan dalam jangka waktu tertentu saat saldo kebijakan pada tanggal tertentu. Nah, berikut data di samping yaitu berupa sumber dana kebijakan, yaitu berasal dari sumbangan atau hibah yang pada tahun 2018 sebesar 4.895 dan adapun pendapatan non halal ini di tahun 2017 sebesar 533 dan meningkat di tahun 2018 sebesar 883. Nah, untuk denda sendiri di tahun 2017 sebesar 270 dan di 2018 mengalami penurunan sebesar 190. Adapun infak dan sedekah di tahun 2017 sebesar 1.794 dan di tahun 2018 0 rupiah. Adapun total dari sumber dan penggunaan dana kebijakan di tahun 2017 yaitu mencapai 2.597 juta rupiah dan di tahun 2018 mencapai 5.968 juta rupiah. Baik pemirsa, berita yang selanjutnya yaitu terkait kinerja keuangan dan kesehatan dari Bank BRI Syariah. Kinerja keuangan suatu bank itu dapat dikatakan baik terlihat dari peningkatan setiap laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, seperti pada laporan keuangan dari PT Bank BRI Syariah yang dalam setiap laporannya itu selalu mengalami peningkatan, seperti data berikut ini. Nah, untuk total aset sendiri di tahun 2017 itu sebesar 31,54 triliun dan mengalami peningkatan sebesar 37,92 triliun di tahun 2018. Ataupun peningkatan tersebut senilai 20,20%. Nah, untuk liabilitas dan dana sirkah temporernya, yaitu pada tahun 2017 mencapai 19,84 triliun dan mengalami peningkatan sebesar 20,99 triliun di tahun 2018, yaitu senilai 5,81% peningkatannya. Nah, selanjutnya yaitu ada ekuitas. Nah, untuk ekuitas sendiri, pada tahun 2017 itu mencapai 2,60 triliun dan mengalami peningkatan di tahun 2018 itu senilai 5,03 triliun atau peningkatan tersebut senilai 93,12%. Nah, untuk laba bersih sendiri dari PT Bank BRI Syariah pada tahun 2017 itu mencapai 101,09 triliun rupiah. Nah, pada tahun 2018 itu mencapai 106,60 triliun rupiah atau meningkat sebesar 5,45%. Nah, untuk arus kasnya sendiri di tahun 2017 mencapai 4,36 triliun dan di tahun 2018 itu mencapai 5,57 triliun. Nah, hal tersebut mengalami peningkatan sebesar 27,72%. Nah, oleh karena itu, rasio keuangan dari PT Bank BRI Syariah sendiri di tahun 2017 itu mencapai 4,75% dan di tahun 2018 ini mencapai 4,97%. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Breaking News siang ini. Saya Nur Isra Oktavianti mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.